Masa ada ahli kepailitan di Indonesia kalau pilot itu bukan suatu strategi? Ya. Kepailitan itu adalah suatu proses yang dimana diajukan oleh pribadi ataupun oleh orang yang mempiutangi. Kepailitan dan PKPU berbeda loh. Perdata, apabila seorang berutang dan kemudian tidak melakukan pelunasan, maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum untuk kemudian dimintakan ganti kerugian sebesar jumlah utangnya ataupun melebihi dari jumlah utangnya. Shalom, perkenalkan nama saya Roger Sambantus Mose dengan NIM 20242138 dari kelas 3A. Di sini saya akan membahas tentang kepailitan dan PKPU. Kita masuk dalam slide yang pertama, yaitu sejarah. Sejarah dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, asal-usul kepailitan Romawi Eropa. Yang kedua, perkembangan awal di Indonesia, Hindia Belanda. Yang ketiga, pembaruan hukum modern 1998 sampai sekarang. Yang pertama, asal-usul kepailitan Romawi Eropa. Hukum kepailitan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Istilah bangkrut berasal dari bahasa Italia bancarupta atau bangku patah. Karena di Eropa dulu bangku pedagang atau bankir yang kabur sambil membawa uang kreditornya dihancurkan sebagai tanda ia tidak mampu membayar utang. Yang kedua, perkembangan awal di Indonesia Hindia Belanda. Pada masa kolonial, aturan kepailitan tidak diatur dalam KUHD, berdiri sendiri dalam Faillissemen Verordening FV 1905 hingga 1906. Sebelum FV berlaku, Indonesia memiliki 2 sistem kepailitan. Yang pertama, aturan pailit khusus pedagang KUHD buku 3. Yang kedua, aturan pailit untuk bukan pedagang RV pasal 899 hingga 915. Yang ketiga, kedua aturan ini akhirnya dicabut setelah FV diberlakukan pada tahun 1906. Yang ketiga, pembaruan hukum modern 1998 hingga sekarang. Krisis ekonomi 1998 membuat pemerintah menilai FV sudah tidak memadai. Pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 1998. Kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Pembaruan besar dilakukan lagi hingga lahir Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar hukum kepailitan yang berlaku saat ini. Ya, kita masuk ke slide yang kedua, kepailitan. Kepailitan terbagi menjadi 3, yaitu di dalamnya ada pengertian. Yang kedua, syarat untuk mengajukan pemahaman kepailitan, pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Yang ketiga, asas-asas dalam hukum kepailitan. Yang pertama, pengertian. Secara umum, suatu sitaan, eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor, orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya, orang-orang yang berpiutang. Kepailitan dapat diartikan sebuah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi atau melalui sebuah proses di pengadilan niaga. Yang kedua, syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Menyebutkan bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan jika debitor mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat-syarat agar seseorang atau badan hukum yang dipailitkan. 1. Adanya utang. 2. Salah satu utang telah dijatuh tempo dan dapat ditagih. Ketiga, debitur memiliki minimal 2 atau lebih kreditor. Yang ketiga, asas-asas dalam hukum kepailitan. Yang pertama, asas-asas yang terdapat dalam hukum kepailitan. Asas keseimbangan antara kreditor dan debitor. Asas pengakuan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan. Asas penjatahan pailit sebagai ultimum remedium. Asas keterbukaan
asas pemeriksaan cepat, asas pembuktian sederhana. Yang kedua, asas-asas dalam undang-undang kepailitan, asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integritasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa dasar hukum kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, dasar hukum utama dan yang berlaku saat ini, mengatur syarat pailit, prosedur pengajuan pailit, kewenangan pengadilan niaga, kurator dan hakim pengawas, PKPU, atau penundaan kewajiban pembayaran utang. SK KMA nomor 109 KMA SK 1V/2020. Aturan dari Ketua Mahkamah Agung yang berisi pedoman teknis untuk hakim dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU. Ini mengganti pedoman lama, jadi sekarang menjadi rujukan utama bagi pengadilan niaga ketika memeriksa permohonan pailit atau PKPU, menentukan tata cara sidang, mengatur batas waktu proses, sampai pada penyusunan putusan. Pasal 1131 KUA Perdata, Pasal 1132 KUH Perdata hanya dasar konsep, bukan dasar hukum kepailitan. Dipakai hanya untuk dasar teori. Pasal 1131 KUH Perdata, semua harta debitur jadi jaminan umum. Pasal 1132 KUH Perdata, pembagian menurut proporsi. Ini digunakan MA atau kurator sebagai dasar filosofi, bukan hukum acara. SEMA nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyampaian permohonan kasasi atau PK dalam perkara kepailitan. Ini pelengkap, bukan dasar hukum utama. SEMA ini mengatur prosedur pengajuan kasasi atau PK dari pengadilan niaga ke Mahkamah Agung, batas waktu pengiriman berkas perkara agar tidak terlambat, kelengkapan dokumen yang wajib dilampirkan. Kita masuk ke slide yang ketiga, kompetensi hakim yang berwenang atau peradilan dalam kepailitan dan PKPU, yang di dalamnya ada lembaga peradilan dan lembaga niaga. Pengadilan niaga memiliki kompetensi absolut yurisdiksi khusus terhadap permohonan pailit dan PKPU. Yang kedua, hakim niaga, hakim di pengadilan niaga. Hakim yang mengadili di pengadilan niaga adalah hakim yang diseleksi khusus. Yang ketiga, hakim pengawas. Hakim pengawas ini mempunyai kewenangan pengawasan atas manajemen dan pemberesan harta pailit, yaitu atas aktiva debitur pailit. Yang keempat, prinsip kompetensi absolut dan relatif. Menurut literatur, kompetensi pengadilan niaga bersifat absolut karena hanya pengadilan ini yang bisa menangani pailit dan PKPU. Dan yang terakhir, keterbatasan pengadilan niaga. Meski kompetensi niaga cukup luas, jumlah pengadilan niaga masih terbatas di Indonesia.
sehingga tidak semua wilayah peradilan umum memiliki. Kita masuk ke slide yang keempat, akibat keputusan pailit bagi debitur, pailit, dan pengurusan harta kekayaan. Yang di dalamnya terdapat beberapa poin. Yang pertama, pembatasan kewenangan debitur. Yang kedua, boedel pailit. Yang ketiga, pemberesan boedel pailit. Yang keempat, prioritas pembagian kepada kreditur. Yang pertama, pembatasan kewenangan debitur. Setelah putusan pailit, debitur kehilangan kewenangan penuh atas hartanya. Debitur hanya boleh melakukan tindakan yang menambahkan nilai harta pailit, bukannya merugikan. Jika debitur melakukan tindakan yang berpotensi mengurangi boedel pailit, kurator dapat meminta pembatasan actio paulina berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kepailitan. Tujuan utama, menjaga stabilitas boedel pailit dan melindungi hak kreditur. Yang kedua, boedel pailit. Boedel pailit, seluruh harta debitur yang masuk dalam pengurusan kurator setelah putusan pailit Undang-Undang 37 2004. Kurator wajib mencatat semua harta dalam 2 hari kerja sejak diangkat. Pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pemberesan boedel pailit. Kurator memiliki kewenangan untuk menjual, menyimpan, dan mengelola harta pailit, bahkan jika perkara masih kasasi atau PK. Penjualan dilakukan dengan target nilai tertinggi agar pemenuhan utang optimal. Harta dapat ditahan sementara jika nilai pasar prediksi naik. Dan yang terakhir, prioritas pembagian kepada kreditur. Yang pertama, kreditur preferen memiliki hak istimewa, kedudukannya yang paling tinggi. Yang kedua, kreditur separatis, pemegang jaminan, gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek. Yang ketiga, kreditur konkuren, kreditur tanpa jaminan khusus. Kita masuk ke slide kelima, PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang di dalamnya terbagi beberapa poin-poin penting. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, dasar hukum. Yang ketiga, tujuan. Dan keempat, solusi. Yang pertama, pengertian. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Yang kedua, dasar hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang KPKU, khususnya diatur dalam bab 3 dari pasal 202 hingga pasal 294. Yang ketiga, tujuan. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur yang karena suatu keadaan dinyatakan pailit, sedangkan jika debitur tersebut diberikan waktu, maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Dan yang terakhir, solusi. Yang pertama, mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan yang kedua, mengajukan rencana perdamaian. Kita masuk ke slide ke-6, BHP atau Balai Harta Peninggalan. Pengertian, BHP adalah Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan atau penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri
kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi BHP. Yang pertama, melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikut tugas pokok. Tugas pokok yang pertama, pembukaan surat wasiat tertutup atau rahasia dan pendaftaran surat wasiat umum. Yang kedua, pengurus atas harta peninggalan tak terurus atau tidak ada kuasanya. Yang ketiga, perbuatan surat keterangan hak waris untuk warga negara Indonesia atau WNI keturunan Timur Asing. Kita masuk ke slide yang ketujuh, kompetensi hakim pengadilan niaga. Kompetensi hakim pengadilan niaga mencangkup dua aspek utama, kompetensi absolut, kewenangan jenis perkara, dan kompetensi khusus, syarat dan kualifikasi hakim. Kompetensi absolutnya adalah menangani perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, serta sengketa hak kekayaan intelektual atau HKI dan persaingan usaha. Kompetensi khusus hakim meliputi pengalaman, pengetahuan spesifik, dedikasi, integritas, dan pelatihan khusus yang relevan dengan bidang niaga. Demikian sudah materi yang sudah saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.